salam kebajikan dan juga selamat sore buat Anda pemirsa Jambi Televisi yang sore hari ini menyaksikan program yang tentunya memberikan nilai edukasi tentunya buat Anda seluruh pemirsa Jambi Televisi. Dan di sore hari ini kita nanti akan berbincang mengenai tema yang sungguh sangat menarik yang tentunya pada sore hari ini kita kedatangan 4 bintang tamu atau narasumber yang tentunya malah akan memberikan banyak ilmu mengenai literasi juga nanti berhubungan dengan tentang agama. Dan kita sore hari ini talkshow eksklusif Jambi TV bersama Kanwil Kemenak Provinsi Jambi yang tentunya kita nanti akan bahas bersama 4 narasumber kita pada sore hari. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan keempat narasumber kita pada sore hari. Mungkin semuanya selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Sehat semuanya ya? Sehat. Sehat Bapak. Oke, yang pertama ini ada Bapak Petrus Dange SAG dari Pembina Katolik. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, sehat ya? Sehat, ya. Selanjutnya ada Iputu Suratman SAG dari Pembina Sindu. Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Sehat, sehat. Oke, selanjutnya ada Bapak Dr. Wisdadas SAG MSI. Selamat sore Bapak. Ya, makasih. Sehat ya Pak ya? Yang ini paling cantik di sore hari ini. Ada Ibu Dr. Randa Roma Lubis dari PLT Pembina Kristen pada sore hari ini. Iya, Selamat sore. Selamat sore, salam Salam. kita semua. Sehat ya. Oke, dan itulah tentunya narasumber pada sore hari ini yang tentunya akan banyak memberikan ilmu mengenai tema kita pada sore hari ini yaitu penguatan moderasi beragam dari perspektif lintas agama. Karena memang kita ya kalau sudah berhubungan dengan agama pasti akan ada timbulnya permasalahan-permasalahan yang mungkin jika memang seseorang itu tidak bisa menguatkan secara ilmu agama mereka masing-masing. Baik, kita mungkin akan sedikit bertanya kepada narasumber kita yang pertama mungkin kepada Bapak Petrus sudah nggak di sini? Ya. Mungkin kita masih bertanya-tanya kepada masyarakat mungkin yang ingin tahu apa sih sebenarnya dengan modernisasi beragama ini sendiri. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan menjelaskan moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik. Jadi kata moderasi itu, moderasi beragama, kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin, dari kata moderatio. Artinya kesedangan, artinya tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dan jika kata moderasi itu disandingkan dengan kata beragama, itu berarti menjadi moderasi beragama. Itu berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman ya, di dalam praktek beragama. Nah, itu penjelasan awalnya. Yang kedua, dalam perspektif agama Katolik, tidak ditemukan kata moderasi beragama baik dalam teks kitab suci maupun dalam dokumen ajaran resmi Gereja Katolik. Ya, itu tidak ditemukan. Tetapi substansi dari moderasi beragama itu sangat Katolik banget. Ya, sangat Katolik. Mengapa? Karena sisi substansi dari moderasi beragama itu adalah memanusiakan manusia. Nah, dalam Gereja Katolik, dalam ajaran iman Katolik itu memanusiakan manusia itu di situ ada namanya hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih itu yaitu di mana kita harus mencintai Allah dan juga mencintai sesama. Dan itu gagasan moderasi itu dalam simbol kayu salib, ya, kayu salib. Jadi kayu salib itu ada yang vertikal, vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu menunjukkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah dengan sedangkan yang ini horizontal itu mau menunjukkan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Okay. Nah, itu gambarnya di situ. Nah, di dalam kehidupan Yesus pada masa hidupnya, di dalam kehidupannya, karyanya, sabdanya itu Yesus selalu memperhatikan martabat kemanusiaan. Jadi dia melihat bahwa manusia itu sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena sederajat itu maka manusia itu harus saling menghormati, saling menjunjung tinggi martabat satu sama lain. Disitulah letaknya hukum cinta kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Benar. Itu ajaran ini dari kalau dilihat dari ajaran perspektif Katolik. Nah, ini baru di dalam teks kitab sucinya itu hukum kasihnya. Kemudian kasihnya itu juga ditemukan dalam dokumen gereja. Yang pertama itu dalam Nostra Aetate. Nostra Aetate itu dokumen Konsili Vatikan kedua tentang hubungan gereja Katolik
dengan agama-agama bukan Kristiani. Itu Nostra Aetate. Di dalam Nostra Aetate itu dikatakan bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dari agama lain. Agama lain, benar. Tetapi gereja Katolik tetap mewartakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu di Nostra Aetate-nya. Nah, kemudian di ensiklik Fratelli Tutti itu di sana dalam Paus Fransiskus dia mengatakan bahwa kita ini adalah saudara, ya. Dia bisa bicara di dalam dokumen ensiklik Fratelli Tutti itu bahwa manusia itu adalah saudara. Benar. Jadi berbicara tentang persaudaraan itu adalah persaudaraan universal. Kemudian juga ketika Paus Fransiskus melakukan kunjungan apostolik ke Uni Emirat Arab, di sana dia berjumpa dengan Imam Besar Al-Azhar di sana. Kemudian di sana sama yang disampaikan di sana adalah tentang berbicara tentang persaudaraan. Jadi yang mau dikatakan di sini bahwa persaudaraan itu atau dengan kata-kata lain bahwa saudara itu harus dipahami sebagai bukan dalam konteks secara harafiah bahwa saudara itu berarti hanya saudara sepupu atau saudara kandung, tetapi saudara universal. Jadi meretas batas kebangsaan, batas keagamaan, kesukuan, dan kekeluargaan. Benar, tadi memang intinya adalah sebenarnya semua agama ini sama, tujuannya adalah untuk meninggalkan kekerasan dan menyetarakan dengan agama lain, dalam artian memang kan pengajaran agama setiap ajaran pasti masing-masing. Namun secara kemasyarakatan pasti pengajarannya sama, tujuannya adalah hal yang baik seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau kita berbicara masalah tadi modernisasi, ini kan ada program yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini kan seperti memang cukup baik supaya memang antar beragama ini saling rukun. Kalau kita tahu bahwa informasi di luar, kalau kita melihat YouTube ada kesenjangan antara agama satu dengan agama lain, sebenarnya bukan dari agamanya, tapi secara kepribadian mereka itu sendiri. Kenapa hal ini seperti ini harus terjadi? Itu yang sangat kita sayangkan. Ini adalah jangan dilakukan oleh pemerintah ini mengenai adanya program moderasi beragama digalakan oleh pemerintah. Dari pandangan dari Bapak sendiri seperti apa hal ini? Kalau saya sendiri melihat program moderasi beragama yang digalakan oleh pemerintah dalam hal itu Kementerian Agama, itu saya sangat mendukung sekali. Itu sangat-sangat diperlukan. Mengapa perlu? Karena begini ya. Karena di dalam kehidupan kita di dalam kehidupan bermasyarakat itu kita ini beragam, Pak. Kita ini beragam. Dan setiap orang kalau beragam berarti pola pikirnya juga beragam, pandangan juga beragam. Nah, di sini dengan adanya moderasi beragama, kita diajak untuk supaya pemeluk agama itu dapat menghayati agamanya itu dalam melihat bahwa kita ini berbeda. Maka dia menghayati keagamanya dalam melihat dalam perbedaan ini. Terus yang kedua, dengan adanya moderasi beragama ini, bagaimana pemeluk agama itu dapat menghayati agamanya dalam semangat kebinekaan. Karena kita berbeda, Pak. Benar. Kita berbeda. Oleh karena itu, walaupun berbeda, tetapi kita tetap satu. Ya, tetap satu. Oleh karena itu, kita tetap, walaupun kita berbeda, tetapi kita menghayati keagamaannya kita dalam semangat kebinekaan. Benar. Ya, di semangat kebinekaan. Terus, kalau ini terjadi, Pak, kalau ini setiap pemeluk agama menghayati agamanya dalam konteks demikian bagus, toleransi tinggi, maka yang tak benar sekali, maka yang terjadi adalah toleransi antar umat beragama itu begitu baik. Benar. Dan yang terjadi adalah suasana yang sangat harmonis, sangat damai di bumi. Setidaknya saling menghargai antar beragama. Itu yang kita harapkan dengan adanya program dari pemerintah ini sendiri. Kita memang jangan membedakan agama satu dengan agama lain. Sepertinya memang harus kita satukan dengan apa tadi? Kita harus garis bawahi kita berada dalam Bhinneka Tunggal Ikanya itu sendiri. Karena memang itulah yang kita harapkan dan pemerintah harapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama mungkin buat kita yang berbeda agama seperti itu. Oke, ini kalau kacamata dari Bapak selaku dari Pembina Katolik, ini kita langsung ke dari Bapak I Putu Surahman ya, yang ini mungkin kita ingin tahu juga dari Pembina Hindu ini sendiri, memandang program dari modernisasi beragama yang digalakan oleh pemerintah ini seperti apa? Terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Melihat moderasi yang digalakkan oleh pemerintah itu sangat bagus. Karena di dalam moderasi di Hindu itu merupakan jalan tengah, artinya madya, berada di tengah-tengah. Nah, secara
diajarkan untuk memahami ajaran kita dulu, ajaran agama kita, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat kita bisa saling berdampingan. Gitu. Memang secara dalamnya agama itu tidak bisa dimoderasi, tetapi bagaimana kita cara kita beragama, bagaimana etika, perilaku, sama dengan dasar dari agama Hindu itu sendiri adalah tuastika, bagaimana ada keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, artinya dengan lingkungan, begitu. Itu gambarannya. Program pemerintah itu sangat bagus, karena kita di Indonesia khususnya, bahkan dunia kita ini kan berbeda. Di dalam diri kita saja ada perbedaan. Benar. Di dalam keluarga saja ada perbedaan. Benar. Nah, ibaratnya bagaimana kita menata, ibarat taman, kalau satu aja bunganya kan tidak bagus. Benar. Kalau banyak kan bagaimana kita menata supaya menjadi suatu keindahan. Benar. Mungkin itu karena memang tujuannya setiap agama pasti sama untuk membuat sesuatu yang baik antara hubungan dengan manusia itu sendiri atau hubungan dengan si manusia dengan Tuhannya sendiri ya. Ini kalau kita berbicara masalah modernisasi, ini kan kita tahu bahwa di Provinsi Jambi kita harapan besar memang yang digalakkan oleh pemerintah juga cukup besar untuk yang namanya menyatukan setidaknya cara pandang dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Ini mengenai sosialisasi diberikan kepada umat Hindu di Provinsi Jambi ini seperti apa? Artinya program sosialisasi untuk moderasi beragama, kalau di Bimas Hindu sendiri, artinya dilaksanakan sedini mungkin. Artinya sedini mungkin di dalam generasi muda ataupun di dalam pasraman, kita memberikan pelajaran mengenai moderasi itu sendiri, bagaimana kita hidup secara terbuka, bisa saling menerima kekurangan maupun kelebihan, sehingga ditanamkan kepada anak-anak melalui usia dini. Kalau di Jambi, kalau kita di Hindu adalah di pasraman. Kita mulai mengenalkan, kemudian ada juga sosialisasi yang sudah dilaksanakan baik itu di lingkungan pura maupun dalam kegiatan-kegiatan Bimas Hindu. Nah, disinilah kita memberikan pemahaman kepada umat Hindu, sehingga kita bisa diterima maupun bisa menerima lingkungan di mana kita berada, sehingga ada rasa toleransi, rasa kasih sayang. Karena semua ini adalah kita bisa hidup berdampingan. Benar. Gitu. Kita boleh berteman dengan siapa saja, namun juga kondisinya kita mungkin beribadah masing-masing, tapi berteman ketika kita keluar dari namanya zona, dalam artian beribadah secara beragama mungkin boleh di rumah masing-masing, tapi setelah kita kumpul di tengah-tengah kita boleh secara bersama seperti itu ya. Dan kita mungkin langsung ke Bapak Iwas ya Pak ya. Pak Iwas. Pak Is saja ya. Pak Wis ya. Oke, maaf. Pak Wis, ini kan kalau kita berbicara tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber ini mengenai moderasi lintas beragama. Kalau kita mungkin bertanya mengenai dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama ini sendiri, apa saja yang sudah dilakukan oleh mungkin dari masing-masing, kita bertanya kepada Pak Wis, silakan. Ya, baik. Untuk yang pertama, Namo Buddhaya kami sampaikan kepada pemirsa Jambi TV yang berbahagia. Ya. Yang kedua adalah bahwasanya program pemerintah untuk terkait dengan moderasi ini saya kira adalah program yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwasanya Pak Presiden, Gus Menteri sangat bijak memikirkan kondisi Indonesia. Ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita ketahui terdapat 6 agama. Ya, jadi 6 agama itu mempunyai pola pikir, pemahaman berbeda, pola pandang, pola wawasan itu sangat berbeda-beda. Saya yakin dan percaya Pak Presiden, seperti yang saya katakan, Pak Presiden dan Gus Menteri itu melihat, ya, sehingga dari hasil pemikiran, pandangan-pandangan dan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, maka muncullah satu gagasan yang luar biasa, adalah moderasi. Moderasi, benar. Ya, adalah moderasi. Nah, kami dari pembimbing masyarakat Buddha, ya, sangat mendukung sekali pelaksanaan moderasi ini. Ya,
Karena apa? Dalam konten dari ajaran Buddha sendiri, ya, Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama, Buddha Gautama itu sendiri, itu sudah mempraktekkan. Ya, moderasi itu sudah menjadi darah daging menyatu daripada umat Buddha itu sendiri. Secara tidak langsung Ya, sebenarnya sudah ada dari dulu, dari Iya, pengajarannya ya. Benar sekali, benar sekali. Karena apa? Karena praktek-praktek di lapangan seperti praktek kanan, praktek kiri, dan akhirnya muncul jalan tengah. Ya, ini karena melihat dua fenomena ini. Ya, di Pangeran Siddhartha sendiri itu adalah seorang raja. Ya, beliau adalah seorang raja melihat dua fenomena, ya, fenomena ke kanan, fenomena ke kiri. Jadi dua pandangan, dua model atau dua ekstrim ini menjadi tolak ukur beliau. Ya, menjadi tolak ukur sehingga apa? Tolak ukur ini bagi umat Buddha adalah jalan untuk mencapai satu pembebasan. Pembebasan kepada diri sendiri, pembebasan kepada masyarakat, termasuk pembebasan kepada semua makhluk hidup. Nah, untuk kami di Kementerian Agama, khususnya di Pembimas Agama Buddha, terkait dengan untuk menciptakan kerukunan, mensosialisasikan, menginformasikan, bahkan kita mengajak. Nah, di umat Buddha itu terkenal dengan adanya majelis-majelis. Ya, majelis-majelis ini punya karakteristik masing-masing. Maka melalui program moderasi ini kita coba mengumpulkan mereka. Pandangan-pandangan yang kami katakan ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, melalui program pemerintah, ayo bersama kita maju untuk Indonesia. Benar, menggabung menjadi sebuah satu tujuan yang terbaik. Mungkin benar sampai tadi ada yang kanan dan kiri, kita tujukan ke tengah-tengah untuk berjalan bersama dengan sebuah arah yang baik, seperti itu ya. Siap. Jadi kami katakan karena apa? Untuk menciptakan satu kerukunan itu menjadi kebutuhan pokok kita. Ya, menjadi kebutuhan pokok kita. Setiap insan manusia itu butuh kerukunan. Benar. Di keluarga saja, anak, istri, suami itu butuh kerukunan. Apalagi bangsa dan negara kita ini. Cukup besar ya lingkupnya. Cukup besar. Benar. Kita bisa bayangkan kalau ketidakrukunan, ya, ketidakharmonisan itu terjadi, saya tidak bisa duduk ini sama kawan-kawan ini. Benar. Ya, tidak bisa duduk, kita resah. Kita selalu berpikir punya pola negatif thinking. Benar. Kita punya pola pikir yang serasa kita sendiri yang paling benar, seperti itu kan? Pasti akan seperti benar itu. sekali. Maka dengan program yang sangat luar biasa dari Pak Presiden dan Gus Menteri ini saya kira akan mencairkan semua agama itu bisa duduk bareng. Benar. Ya, berpikir positif untuk bagaimana Indonesia itu jauh lebih baik. Ya, saya kira mungkin itu pendapatnya dari kami. Terima kasih. Oke, mungkin itu sebuah pandangan yang cukup menarik ya. Memang kita harus apresiasi buat pemerintah. Tujuannya memang baik. Kalau kita melihat dari kondisi seperti kita awal tadi, Indonesia bukan dibilang baik-baik saja. Ya, ada sesuatu yang mungkin kita tahu bahwa informasi-informasi di luar sana, bahkan kalau kita berkomentar di salah satu media sosial pun kita sudah membawa-bawa nama agama. Itu yang harus kita sebenarnya kita jauhkan. Kita boleh dalam artian sholat mungkinkah, beribadahkah dengan mereka masing-masing, tapi ketika kita sudah masuk lingkungnya dalam sebuah wadah yang namanya negara Indonesia, kita harus satu sama-sama untuk menjadi sebuah kebaikan. Itu mungkin dari pendapat dari Pak Wis ya. Kalau kita mungkin ingin mendengar dulu nih pendapat dari Ibu Roma ya mengenai mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan selama ini, Ibu? Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, waktu yang diberikan buat kita dari Bimas Kristen, dan terima kasih buat pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Intinya dari gambaran dari kami bagaimana sih dan caranya bagaimana mewujudkan MB atau moderasi beragama gitu ya. Sebenarnya untuk mewujudkan moderasi beragama ini, kalau kita lihat dari perspektif pandangan Kristen, sudah sejak kita lahir ini diajarkan. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada sebenarnya. Tanpa kita sadari sebenarnya, ya. Benar. Sebenarnya kami menyadarinya, karena di firman Tuhan tadi
pembimasnya Katolik sudah menyinggung mengenai ini. Sama di firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 39 dikatakan, kita udah diajarkan hukum kasih. Hukum kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, dan hubungan kita kepada sesama manusia. Sudah sejak kita lahir, ini sudah diajarkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika pemerintah sekarang menggalakkan MB ini, moderasi beragama ini, tidak langka lagi bagi kami sebagai umat Tuhan atau sebagai orang-orang Nasrani, orang Kristen, umat Kristen, memahami dan mendengarkan ini. Karena apa? Ajaran ini yang sebenarnya yang diingatkan, yang ditekankan kepada umat Kristen. Bagaimana perbaiki dulu hubunganmu dengan Sang Penciptamu, yaitu Tuhanmu. Sesudah engkau, ini yang disebut dengan hukum yang utama. Dan yang pertama, dan hukum yang kedua di sini adalah bagaimana engkau bisa memperbaiki hubunganmu dengan sesamamu manusia tanpa memandang latar belakang, suku, agama, golongan, kaya atau miskin. Benar. Jadi kita diajarkan bagaimana kita memandang sesama kita manusia itu sebagai diri kita sendiri. Oleh sebab itu kan jika ini diingatkan kepada kita berulang-ulang kali ketika kita sering membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 39 ini, oh iya, tanggung jawab saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen menganggap saudara teman saya sama dengan saya. Yang intinya saya harus menghargai, saya harus menghormatinya, saya harus menerima pendapat-pendapatnya supaya saya bisa menjalankan ini kedua hukum ini. Hukum kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Nah ini sebenarnya program pemerintah, khususnya tadi ketiga Bapak narasumber sudah menjelaskan betapa ambisinya sekarang Presiden dan Bapak Menteri kita untuk menggalakkan program-program moderasi beragama ini bertujuan agar terciptanya toleransi beragama. Tidak ada pemahaman pemikiran menyekong ke kiri dan menyekong ke kanan. Adapun agama kita yang beda, ajaran yang beda, jangan pernah kita berkata, hanya ajaranku yang benar. Yang paling baik. Ini tidak boleh, tidak bagus. Kita saling menghargai. Kalau mungkin seperti dari kami, kalau mungkin ini bisa tetap kita perjuangkan, laksanakan, lestarikan sebagai kita bangsa negara yang berpancasila tadi ya. Sebagai bangsa negara, saya rasa tidak akan pernah kita ada hal-hal tanda kutip negatif yang sering terjadi sekarang ini kepada umat yang minoritas. Seperti itu. Jadi ini mungkin pemahaman dari kami sebagai umat Tuhan, sebagai dari pembimbing masyarakat Kristen, mengajak seluruh umat Tuhan, umat Kristen, khususnya yang ada di Provinsi Jambi ini, untuk tetap melestarikan moderasi beragama ini, bertujuan untuk terdapat, dan kita bisa menikmati hidup rukun dan damai. Tadi intinya kesimpulannya adalah toleransi supaya tujuan akhirnya adalah hidup damai itu sendiri ya Bu ya. Benar. Berdampingan, bergandengan tangan istilahnya. Iya benar. Oke, kalau kita melihat mengenai moderasi ini sendiri kan kita tahu bahwa masyarakat mungkin ada yang belum mengetahui tentang moderasi ini sendiri. Sebenarnya respon masyarakat terkait moderasi ini sendiri mungkin dari semuanya, mungkin ke Ibu dulu seperti apa tanggapan dari masyarakat? Ya, tanggapannya sekarang ini kalau kita menjelaskan ini kan tadi awal saya bilang sebenarnya ini bukan barang langka lagi buat umat pembimbing masyarakat Kristen. Karena dari tadi kan saya bilang firman Tuhan sudah mengingatkan dalam Matius itu hubungan horizontal dengan vertikal. Hubungan kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Jadi sekarang ini tanggapan pemerintah sangat antusias menerima. Kadang kalau kita ada buat pertemuan kan tidak terbatas nih pesertanya, undangannya. Yang lain udah dapat kabar, kok saya tidak diundang, saya ini loh ini. Jadi tanggapan kami dari Bimas Kristen mudah-mudahan ini ke depannya bisa semakin kita baik ya. Laksanakan, semakin kita semakin banyak umat-umat kita. Baik yang daerah terpencil boleh semakin bebas untuk mengikuti ini. Oke, pendapat dari Bapak seperti apa? Iya, baik. Jadi kalau dari kita di Buddha, ya, Pembimas Buddha, itu semenjak program ini di launching oleh Pak Gus Menteri, maka di anggaran-anggaran kegiatan kita Bimas Buddha itu ada kegiatan moderasi, bahkan 1 gelombang, 2 gelombang. Dan efeknya daripada kegiatan yang program dari moderasi ini, nah semua komponen, elemen-elemen dari majelis-majelis agama yang ada di Buddha itu secara tidak langsung itu mereka taat. Mereka rukun dan mereka harmonis. Ya, benar. Ya, jadi mereka itu
dengan sendirinya dengan sudah terbiasa program moderasi ini, secara tidak langsung kalau kita undang di event-event kegiatan, maka mereka sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Sehingga dalam aplikasi-aplikasi di lapangan pun kita coba pantau. Ya, dengan mungkin kita berkunjung ke salah satu wihara, bagaimana efek daripada moderasi ini. Ya, kemudian kita juga turun ke lapangan, ke elemen yang lebih terkecil, misalnya ke sekolah minggu, ke pemuda, ke wanita Buddhisnya. Ya, jadi ini kita pantau. Ya, artinya program yang luar biasa yang dicanangkan oleh Gus Menteri, dan ini berdampak sekali bagi umat Buddha. Sehingga apa? Antara hubungan agama dengan pemerintah ini terjadi kolaborasi yang sangat luar biasa. Yang luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Oke. Kalau tadi kita bertanya mengenai respon masyarakat, mungkin kita lebih ke setiap kita ada sosialisasi pasti ada kendala-kendala yang mungkin kita alami. Dan ini apa sebenarnya kendala yang ditemukan dalam mewujudkan modernisasi ini sendiri untuk di wilayah Provinsi Jambi? Tanggapan dari Pak ini. Terima kasih. Melanjutkan kendala-kendalanya. Memang kalau kita melihat moderasi, artinya di kendalanya memang ada, tidak semua istilahnya mengetahui hal tersebut. Namun di dalam hal ini khususnya di ajaran Hindu sebenarnya maupun di ajaran yang lain mungkin sudah diajarkan. Terutama di dalam ajaran Hindu kita mengenal namanya Trikaya Parisuddha. Itu 3 perilaku yang harus kita sucikan. Pertama, bagaimana kita berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Nah, di dalam hal ini kita juga melaksanakan ajaran Tatwamasi. Bagaimana kita merasakan apabila saudara menderita, kita merasa penderita juga. Artinya ikut merasakan bagaimana kesenangan kawan-kawan saudara, kita ikut merasakan. Artinya itu ajaran Tatwamasi. Nah, di dalam ajaran Hindu sendiri yang dikenal dengan Wasudewam Kutumbakam, artinya semua kita adalah bersaudara. Nah, sekarang bagaimana kita tatanan di kehidupan di masyarakat, di umat Hindu, kita mempunyai jiwa keterbukaan, artinya saling menerima. Nah, itu kendala-kendalanya, apa yang saya sampaikan tadi memang ada, tetapi kita istilahnya sudah melaksanakan, cuman istilah moderasi ini mungkin yang belum dikenal di kalangan masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang masih awam dengan tetapi ini. Kita di Bimas Hindu tetap mensosialisasikan, baik di program Bimas-Bimas yang lain, semua mensosialisasikan sehingga kita dapat hidup saling berdampingan. Saling berdampingan ya. Baik, nanti kita juga masih akan berbincang kembali dengan 4 narasumber kita di hari ini. Terima kasih buat Pak Putu, dan kita langsung saja ke 4 narasumber kita di sore hari ini. Kita masih banyak ingin tahu sebenarnya mengenai moderasi ini sendiri, dan kita juga sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya awalnya tadi nggak tahu, akhirnya tahu, dan ini sebuah langkah bagus yang tetap dilakukan oleh Kemenak Provinsi Jambi. Kita langsung ke Bapak Petrus dulu. Ini mengenai, kalau tadi kita sudah mengenai dampak kendala-kendalanya. Mungkin kita ingin tahu mengenai dampak positif dan negatif dari moderasi beragama ini sendiri. Seperti apa tanggapan dari Pak Petrus ini sendiri? Baik, terima kasih untuk dampak positif dan negatif. Saya kira kalau berbicara tentang moderasi beragama ini yang sekarang sudah disosialisasikan dan sudah diimplementasikan oleh masyarakat, saya kira lebih banyak kepada positifnya. Ya, lebih banyak kepada positif. Dampak positifnya bahwa di mana adanya toleransi antar umat beragama. Di sana adanya saling menghargai, saling menghormati antar pemeluk agama satu sama satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi kalau berbicara tentang dampak negatif tidak ada. Tidak ada dampak negatif. Itu dari saya ya. Tapi kalau saya melihatnya seperti itu. Yang dampak positifnya itu tidak ada lagi namanya intoleransi, kekerasan, segala macam tidak ada lagi. Tetapi yang terjadi adalah di mana setiap umat beragama mulai menghargai, saling menghormati, memberikan toleransi kepada umat beragama yang lain untuk melaksanakan ibadah secara nyaman dan damai.
Itu menurut saya. Jadi dampak positifnya itu sehingga masyarakat itu dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan damai, dan di antara sesama umat beragama selalu saling menghargai satu sama lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau berbicara masalah hal baik, mungkin kalau kita ada positif dan negatifnya mungkin lebih ke banyak positif. Karena memang tujuannya adalah baik untuk bukan hanya untuk secara pribadi, tapi mungkin secara golongan atau mungkin secara keseluruhan. Kalau berhubungan dengan apalagi ini kan beragama, pasti kita akan timbulnya saling toleransi antara teman satu dengan teman yang lain. Oke, kalau kita berbicara masalah sinergitas, ini kan kita tahu bahwa masalah beragama ini sangat riskan sekali kalau kita bawa ke lebih hal-hal misalnya timbulnya ke hal-hal serius, dalam artian memang biasanya kan ada debat-debat sebagainya. Ini kan jangan sampai hal-hal seperti ini harus kita jauhkan sebenarnya, karena kita setiap agama punya aturan dalam beribadah masing-masing, kemudian juga mereka punya patokan-patokan sendiri bagaimana cara mereka beribadah. Jangan sampai kita mencampur adukan masalah agama satu dengan agama lain. Itu yang kita inginkan dengan adanya moderasi ini sendiri. Kalau kita melihat dari bagaimana sinergitas antar umat beragama yang dilakukan agar Provinsi Jambi tetap dalam keadaan kondusif ini sendiri, supaya tidak ada munculnya permasalahan seperti ini. Mungkin dari Pak Wis boleh terlebih dahulu. Kalau sinergi di kita Pembimas Buddha itu memang kita serius, ya kita serius. Semua kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, itu kita coba sosialisasikan. Ya, dari tingkat anak-anak, remaja, wanita Buddhis, pimpinan-pimpinan majelis itu kita sosialisasikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka program-program pemerintah, dalam rangka program-program yang teranggar di Bimas Buddha. Jadi setiap tahunnya itu ada program-program, ya, program-program yang terkait dengan kegiatan-kegiatan moderasi, ya, dengan moderasi. Maka dalam implementasinya, dalam prakteknya, pasti ada kelompok-kelompok yang belum tersosialisasi. Benar. Maka kita punya kapasitas, Pembimas Buddha punya kapasitas itu turun ke lapangan. Dalam hal apa? Pada saat kita mau memberikan pembinaan, kita minta izin dengan pengurus wihara, pengurus yayasan untuk menyampaikan program pemerintah ini. Hal ini dilakukan karena apa? Keterbatasan anggaran. Ya, keterbatasan anggaran. Karena apa? Karena kita melihat aspek yang luar biasa positif kalau kita tularkan moderasi ini ke level-level yang bawah. Benar. Ya, level-level yang bawah. Setidaknya mungkin lebih ke kayak misalkan ada majelis, kita bisa masuk ke dalam bagian itu supaya memang lebih dekat, supaya penyampaiannya sendiri nyampai ke majelis itu sendiri. Mungkin hal seperti itu yang dilakukan ya. Iya. Sangat setuju sekali. Karena apa? Kami melihat program moderasi ini memang seperti yang saya katakan, di agama Buddha itu sudah terbiasa. Ya, karena ini adalah sifatnya, casingnya dirubah, hanya menggunakan istilah moderasi, maka kita menyesuaikan dengan bahasa agama. Iya benar. Ya, bahasa agama. Apa yang diajarkan Buddha kepada umat Buddha, maka kita sinkronkan, kita sinergikan dengan program-program pemerintah. Sehingga apa yang disampaikan oleh kitab suci Tripitaka dengan yang disampaikan kebijakan pemerintah tentang moderasi, yang ada istilah tentang cinta kasih, yang ada tentang keadilan, ada toleransi, ini kita kupas dari perspektif agama Buddhanya. Sehingga pemerintah dengan agama Buddha itu bisa beriring berjalan. Sehingga terciptanya ketaatan, kerukunan, dan keharmonisan di dalam agama Buddha itu sendiri. Ya, majelis-majelis agama Buddha di Jambi ini banyak. Ya, saya melihat ada satu program yang luar biasa, bahwasanya dalam program Wesak, ya, dalam program Wesak ini majelis-majelis, ada majelis yang namanya Permabudi, ada namanya Walubi, ini malahan menyatu, ya, menjadi
perkumpulan umat Buddha Menjadi Jambi satu untuk menyelenggarakan Oke. Waisak bersama. Menjadi satu kesatuan ya. Menjadi dengan satu tujuan kesatuan. yang sama. Nah, itu kita Oke. melihat dampak dari apa? Moderasi yang benar-benar bukan sudah hanya mulai berjalan lipstick. sepertinya ya. Iya, Sudah berjalan. implementasinya kita Oke. dapatkan khusus di Buddha. Oke, ini kita ingin bertanya ke Ibu Roma mungkin mengenai hal yang sama sebenarnya mengenai sinergitas antar umat beragama itu sendiri supaya kondusif tetap ada di wilayah Provinsi Jambi supaya tidak ada konflik ini seperti apa tanggapan dari Ibu Roma, silakan. Ya baik, dari pembimas Kristen atau dari umat Kristen ini sangat ditekankan kepada para tokoh-tokoh agama agar selalu setia dan taat mengajarkan, memaparkan moderasi beragama khususnya yang sudah pernah mengikuti pertemuan-pertemuan moderasi beragama. Seperti tadi kan saya bilang belum semua terjangkau. Benar. Jadi yang sudah semua selalu kita ingatkan bagaimana untuk membina, menyampaikan kepada umatnya masing-masing. Benar. Karena kita kan Kristen ada denominasi gereja, terdiri dari berbagai denominasi gereja. Jadi para tokoh-tokoh ini kita ingatkan bagaimana mereka untuk mengingatkan moderasi beragama ini agar tetap bisa dilestarikan, bisa dijaga dan bisa dilaksanakan dalam kehidupannya, bisa yang menuju kepada kerukunan umat beragama di lingkungan, baik di lingkungan umat Kristen dan lingkungan dimanapun Di mana kita kita berada seperti itu. Kalau Dimanapun kita di Jambi berada. ya lingkungan Ya. Provinsi Jambi seperti itu ya. Ya, karena tujuan kita khususnya mungkin kita ambil contoh kita yang tinggal di Provinsi Jambi ini, di Kota Jambi ini, tanggung jawab yang diberikan kepada kita bagaimana kita bisa menjaga, melestarikan MB ini, moderasi beragama ini dengan baik. Karena dampaknya kan di kita juga. Kalau kita melakukannya dengan baik kan hasilnya kita juga ikut menikmati. Bagaimana melestarikannya, menjalankannya. Nah, jadi ini yang sangat kita gerakkan kepada para tokoh-tokoh agama ya, yang sudah pernah mengikuti MB ini, agar ini dipaparkan kepada umatnya masing-masing. Kan tidak mungkin seperti di kota di Provinsi Jambi ini ada sampai 600 gereja di Provinsi Jambi ini. Kalau hanya pembimas bagaimana? Benar. Apalagi ke Bekerja sendiri daerah-daerah, ya. apalagi pelosok-pelosok kan tidak mungkin, Benar. tidak terjangkau Benar. gitu. Jadi ketika pertemuan beberapa bulan yang lewat kita mengundang tokoh-tokohnya aja. Jadi ini yang kita harapkan bagaimana tokoh-tokoh umat Kristen ini untuk memaparkan ini kepada umatnya masing-masing. Apalagi yang pelosok mungkin Ya, ke pelosok biar ini loh, ayo kita semangat moderasi beragama. Jangan ada pikiran-pikiran. Ini loh kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen kita tetap melaksanakan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 yang tadi saya katakan. Ayo tetap kita jalankan, apapun yang kita hadapi tetap kita jalankan. Ini tujuan kita. Jadi khususnya mungkin bulan ini ya, bulan masuk Desember kita umat Katolik dengan umat Kristen Natal ya. nggak merayakan Natal. Kalau kami kan Katolik kan di atas tanggal 25. Kalau kita kan masuk Desember kan pranatal namanya. Oh, ada. Jadi Natal intinya Natal umumnya tanggal 25. Jadi seperti ini besar harapan kami, mungkin seruan dari saya juga sebagai PLT Bimas Kristen, besar harapan kami, ayo kita saling toleransi. Setidaknya saling merangkul sama-sama Ya, ya. ayo saling Itu kan merangkul lebih indah bersama-sama. kalau Kan kita, lebih indah. orang kan lebih berwarna-warni, lebih cantik. Ya. Ya, Kalau lebih bunga cuma bagus satu warna kelihatan, merah ya. kayaknya nggak sangat menarik bagus. gitu ya. Jadi Oke. kalau kami misalnya dapat melaksanakan ini tahun ini bulan Desember ini dengan baik, alangkah luar biasanya, berarti MB ini moderasi beragama ini Berhasil. sudah terlaksana. Oke. Dan Menteri kita, Menteri Agama berhasil. Oke. Dan semuanya kita umat anak-anak yang ada khususnya yang tinggal di Provinsi Jambi ini berhasil melakukan moderasi beragama itu. Oke, kali ini tadi tanggapan dari Bro, mungkin kita ke Pak Ibu seperti apa tanggapannya mengenai supaya konflik ini sendiri tidak terjadi. Terima kasih untuk menambahkan, kalau di sini saya selaku Bimas Hindu, yang utama adalah komunikasi. Nah, bagaimana kita berkomunikasi bersama-sama menyampaikan kepada para tokoh, kepada para penyuluh, kepada para guru-guru agama untuk menyampaikan program moderasi itu sendiri. Sehingga kita bisa bersama-sama saling berdampingan, saling menerima baik kekurangan maupun kelebihan yang ada di agama kita masing-masing. Nah, ini saja merupakan wujud dari moderasi bersama-sama kita membicarakan sesuatu yang baik. Gitu. Benar. Bagaimana kita menjaga keharmonisan di masyarakat,
sehingga ada komunikasi baik itu dari pemerintah, baik dari program Kementerian Agama, baik dari Dirjen Bimasindu maupun dari program Pembimas, disampaikan kepada masyarakat karena ini merupakan program yang sangat utama yang bisa menjamin kesejahteraan kita hidup bersama-sama di Provinsi Jambi khususnya gitu. Artinya bersama-sama kita membangun Jambi ini. Kalau kita tidak bersama-sama bagaimana? Kalau sudah kacau kan tidak bisa pembangunan, semua akan macet gitu. Akan terganggu ya. Bagaimana kita dalam moderasi ini bisa berdampingan, saling mendukung program, baik itu program pemerintah daerah, bagaimana kita mendukung bersama-sama dari semua agama, semua supaya dapat berjalan lancar. Oke. Ini dari Pak Putu, kalau dari Pak Petrus seperti apa? Terima kasih. Kalau di Bimas Katolik itu ada kegiatan DIPA yang sudah menjadi alokasi anggaran dari negara. Nah, bagaimana supaya strategi ini supaya kerukunan ini bisa sampai kepada tingkat akar rumput? Maka yang paling pertama adalah kami mengundang para tokoh-tokoh agama. Para tokoh agama itu ada pastor, ada ketua wilayah, ada ketua stasi, ada ketua lingkungan. Jadi pastornya sedikit. Maka pastor akan dibantu oleh para pengurus wilayah, pengurus stasi, ketua lingkungan, ketua wilayah. Nah, ketika kami mengumpulkan mereka mengikuti kegiatan di hotel, di sanalah kita menyampaikan apa itu moderasi beragama. Nah, yang kita harapkan bahwa dengan mereka memperoleh sosialisasi itu seperti itu, mereka pulang kemudian mereka bisa sampaikan di tempatnya masing-masing. Oh, ternyata moderasi beragama harusnya seperti ini, di mana kita harus saling menghargai, saling menghormati sesama antar umat beragama. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kegiatan anggaran ini terbatas, Pak. Anggaran terbatas ya, seperti disampaikan oleh teman-teman. Anggaran kita terbatas, maka solusi yang kedua adalah saya jemput bola. Jemput bola dalam arti bahwa saya harus turun ke bawah untuk menyampaikan sosialisasi moderasi beragama kepada umat Katolik yang di daerah terpencil. Tetapi memang kita karena anggaran juga terbatas, tidak semua di Provinsi Jambi ini bisa terjangkau. Tetapi minimal ada beberapa tempat yang sudah kita sampai di sana, kita menyampaikan tentang pesan moderasi beragama. Harapannya bahwa dengan apa yang kita sampaikan itu, di sana tercipta suasana kerukunan, keharmonisan, baik internal maupun eksternal. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin terakhir ini minta pendapat dari apa harapan Provinsi Jambi ke depan. Mungkin singkat masing-masing dari Pak Petrus kemudian ke Bu Romas. Singkat saja. Harapan saya ke depan Jambi itu tetap kondusif, aman, dan saling menghormati satu sama lain sebagai pemeluk antar umat beragama. Terima kasih. Ke Pak silakan. Harapan dari Bimasindu sendiri, bagaimana kita Wasudewam Kutumbakam, kita adalah bersaudara, kemudian bagaimana kita memahami ajaran agama supaya tidak bersifat anarkis, supaya di situ ada keluasan, keterbukaan dari ajaran-ajaran yang kita miliki dan kita terapkan di masyarakat untuk menciptakan kedamaian. Mungkin Pak Wis, silakan. Kalau dari kami Pembimas Buddha, menghimbau kepada khususnya kepada umat Buddha, ayo mari sama-sama kita mendukung program dari moderasi ini. Artinya dengan pelaksanaan implementasi yang baik dari moderasi ini akan berdampak bagi umat Buddha khususnya dan kepada umat yang ada di Jambi itu bisa taat, rukun dan harmonis. Dan damai juga ya. Terakhir mungkin pesan dari umat dari Bimas Kristen juga sama dengan ketiga Pak narasumber ya. Intinya kita mengharapkan tetap terjadi keamanan dan damai. Khususnya Kota Jambi agar tetap menjadi daerah yang harmonis. Ya, tempat yang nyaman bagi setiap masyarakat. Agar masyarakat yang dari luar Provinsi Jambi ini jika mendengar, oh Jambi sangat aman. Aman dan aman. Maka mereka kan berbondong-bondong datang ke Jambi. Pemasukan juga buat Jambi. Yang hutan-hutan kan semakin
digunakan. Seperti itu kira itu dari kita pembimbing Baik. Kristen. Terima kasih ke empat narasumber di sore hari ini, luar biasa. Kita banyak belajar mengenai modernisasi baik dari berbagai agama yang tentunya sore hari ini kita banyak hal. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus Danga SAG selaku dari Pembina Katolik. Terima kasih ya Bapak ya. Kemudian ada Bapak Iputu Suratman SAG sebagai dari Pembimnas Hindu. Terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya ada Bapak Dr. Wiswadas SAG MSI dari Pembimnas Buddha. Kemudian ada terakhir Ibu yang paling cantik, luar biasa. Terima kasih Dr. Randa Roma Lubis dari Pembimnas Kristen. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa Jambi Televisi yang tentunya sore hari ini menyaksikan program kita di Talkshow eksklusif di sore hari ini, dan kita banyak mengambil kesimpulan dari hal apa yang kita sampaikan. Tentunya dalam beragama kita harus saling menghormati, menghargai supaya kita dalam hidup yang damai. Dan kayak Rio undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jambi TV, kebanggaan kita.